فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. Para ikhwah sekalian dan akhwat, para bapak dan ummahat, insyaallah kita melanjutkan pengkajian tafsir Ibnu Katsir dari dari ayat di surat Al-Baqarah, yaitu ayat ke-146 sampai ayat 150 insyaallah taala. Allah taala berfirman, dan ini masih berkaitan dengan bagaimana perilaku orang-orang Bani Israel, Yahudi terutama dan juga Nasrani, yang mana mereka, sebagian dari mereka terutama orang-orang Yahudi, mengetahui kebenaran, mengetahui tentang Islam, mengetahui tentang Nabi Muhammad, mengetahui Alkitab terakhir yang akan diturunkan, sangat-sangat mengetahui Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka tidak mengimani karena ta'assub, gengsi, sombong, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Ya, itu insyaallah akan kita bahas ya, ayat 146 sampai 150. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup insyaallah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, ya'rifunahu, yaitu mengetahui. Apa yang diketahui? Kata para ulama ahli kitab. Maksud di sini ulamanya ahli kitab. Adapun orang awamnya, banyak dari mereka yang ditutup-tutupi ilmu pengetahuan ini dari mereka. Ulama ahli kitab, kata Ibnu Katsir, ya'rifuna sihhata ma ja'ahum bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui keabsahan, kesahihan apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW dari Al-Quran, wahyu. Kama ya'rifuna abna'ahum, kata Allah, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya. Nah, kata Ibnu Katsir, wal arabu kanat tadribul mathala fi sihhati syai' bihadha. Orang-orang Arab dulu, mereka membuat suatu mathal, suatu permisalan, suatu frase atau semisalnya, atau takbiran dan ungkapan dengan ya'rif kama ya'rif abna, gitu. Dengan mengetahui seperti mengetahui anak sendiri. Frase kayak gini nih kayak persis banget ini 11-12 gitu, ngerti ya?
kalimat 11, 12 itu kan frase yang menjadi uruf kita untuk menunjukkan plek ketiplek gitu kalau bahasa Jawa. Ya enggak? Ya, mirip banget gitu. Mirip banget, hampir sama 100%. Itu suatu ungkapan yang diungkapkan untuk menyatakan sesuatu permisalan atau semisalnya. Nah, di Arab zaman dahulu kayak saya kenal kamu seperti saya kenal anak saya sendiri gitu. Itu suatu mathal namanya, suatu ungkapan yang menunjukkan akan validnya sesuatu. Akan kenalnya seseorang pada sesuatu atau seseorang. Masa saya gak kenal kamu? Kamu tuh bagi saya tuh kayak anak sendiri. Nah kayak gitu. Saking sahnya, saking kenalnya, saking taunya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ini dan juga surat lainnya dan Al-Baqarah dalam 2 kali ya orang-orang yang telah kami berikan Alkitab itu ulama ahli kitab mengenal Nabi seperti mengenal anak sendiri, artinya tahu banget betul-betul tentang ini benar Nabi, ini sah sebagai Nabi, ini orang yang benar sebagai Nabi. Ya, gitu. Ya, alamin terpercaya. Ya, seperti itu. Itu jadi suatu mathal yang Al-Quran di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala gunakan permisalan ini untuk mendekatkan tradisi ketika itu yang kalimat frase mengenal seperti mengenal anak sendiri itu sesuatu yang udah tersebar di kalangan Arab dengan kalimat seperti itu. Iya, jadi emang secara uruf bahasa itu memiliki karakteristik masing-masing dari ungkapan, istilah dan gabungan kata dan seterusnya. Seperti kita misalnya ada frase yang sebenarnya bukan hakikat tapi itu menunjukkan penekanan akan sesuatu seperti ini tempat sepi banget nih, pasti tempat jin buang anak gitu kan. Lafal tempat jin buang anak itu kan hakikatnya bukan maksudnya memang benar dulu jin buang anak, bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya, sehingga tidak dikatakan wah berarti ini orang yang mengatakan jin buang anak berarti dia adalah dukun karena apa, mengenal hal yang gaib gitu. Enggak, bukan itu. Istilah tempat ini dulu jin buang anak itu menunjukkan ini tempat anyep sepi, nggak ada orang, angker atau misalnya gitu ya. Kayak dulu pesantren Al-Irsyad itu juga dibilang begitu karena banyak kisah-kisah misteri ya, kisah misteri ya dulu tahun 90-an ya. Maka dikatakan orang ini dulu tempat jin buang anak gitu. Kemudian proyek IKN yang sekarang benar-benar kayak benar-benar tempat jin buang anak juga gitu. Dulu juga kan ada kasus ketika ada orang yang protes dan gak setuju untuk diadakan IKN di Kalimantan, ya kan? Terus dibilang sama orang kita, sebagian orang Jawa, itu dulu kan tempat jin buang anak. Terus orang-orang Kalimantan pada gak terima. Karena apa? Karena istilah mereka itu jin buang anak, mereka menganggap itu sebagai tempat setan, penghinaan. Padahal maksud orang Betawi, Jawa, Melayu itu maksudnya adalah itu tempat tuh sepi, gak ada apa-apa, gak ada orang, gak ada yang ngunjungin, makanya jin buang anak gitu. Ya, saya juga gak tahu apakah ada jin itu tega-teganya buang anak, Allahu a'lam. Iya. Taib. Di sini berarti orang-orang Yahudi, terutama ulama mereka itu mengenal Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dari Umar bin Al-Khattab mengatakan kepada Abdullah bin Salam. Abdul bin Salam ini mantan pemuka Yahudi pada zamannya, kemudian masuk Islam dan dapat hidayah. Maka Umar bertanya padanya, "Ata'rifu Muhammadan kama ta'rifu waladak?" Wahai Abdullah bin Salam, apakah engkau mengenal Muhammad seperti engkau mengenal anakmu? Kata Abdullah bin Salam yang ada di Madinah dan beliau dulunya Yahudi, "Na'am wa akthar." Iya, saya tahu, saya kenal banget Muhammad. Bahkan lebih kenal lagi gitu loh. Ya. Maka dikatakan nazalal aminu minas sama'i 'alal amini fil ardi bina'tihi fa'araftuhu. Kata Abdul bin Salam. Al-amin dari sama, yaitu malaikat. Al-amin ini terpercaya. Malaikat Jibril dari langit turun ke al-amin fil ard, turun ke al-amin di muka bumi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi malaikat Jibril juga bergelar al-amin, yaitu terpercaya. Nabi Muhammad bergelar al-amin, terpercaya. Tapi ini di langit, ini bumi. Al-amin yang di langit turun ke al-amin yang di bumi dengan
yaitu al-amin fil ard, maksudnya al-amin fil ard di sini adalah nabi ya, afwan, di sini maksudnya adalah nabi, yaitu Nabi Musa, ya para nabi lah semuanya al-amin, terpercaya. Jadi malaikat ya Jibril yang terpercaya turun ke nabi yang terpercaya dengan menyebutkan na'at, yaitu sifat bagaimana Nabi Muhammad itu. Sehingga di Taurat itu sudah terlukis bagaimana sifat-sifat Nabi Muhammad. Fa'araftuhu, maka aku, karena aku dulu belajar juga tentang Taurat, bahkan menjadi pemuka Yahudi, maka aku mengenal Muhammad itu bagaimana. Ya. Begitu. Maka itu makna dari kalimat Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mengenal anak-anak mereka. La yashukku ahad, kata para ulama, la yashukku ahad wa la yamtari fi ma'rifati ibnih. Tidak ada seorang pun yang ragu dalam mengetahui anaknya. Iya, bahkan kalau kita mungkin perhatikan ya, ibu-ibu misalnya anaknya pakai cadar, atau bapak-bapak anaknya pakai cadar misalnya. Ibu-ibu biasanya itu kenal, bisa ngelihat mana yang anaknya, mana yang bukan. Ketika semua cadaran nih, sama teman-temannya cadaran, yang anaknya mana yang bukan mana tahu. Ya, dari matanya, sorot matanya, dari suaranya, tahu persis ini anak saya. Iya. Jangan sampai pas dibuka ternyata jenggotan laki-laki pura jadi ini masuk kajian. Anak ini anak saya nih, gitu kan? Iya. Juga pernah nggak ngelihat di video-video yang tersebar di media sosial tentang seorang anak yang udah bertahun-tahun, mungkin dia di angkatan, di TNI, ya dinas jauh lama bertahun-tahun, seketika ingin memberikan surprise pada ibunya atau bapaknya yang lagi jualan di toko gitu, atau jualan makanan, dia pakai masker dan pura-pura beli. Ya. Terus kata ibu itu, ih kayak anak saya kamu gitu loh. Gitu, ya, saya. Padahal itu emang anaknya, cuman pura-pura bikin surprise gitu kan. Maka pada endingnya ya dibuka maskernya langsung, loh ini bener anaknya, akhirnya dipeluk. Artinya memang auranya, sorot matanya, suaranya, gerak-geriknya itu kenal banget. Maka orang tua itu yang paling kenal dengan anaknya. Ya sehingga ya kiasannya adalah orang Yahudi, terutama pendeta, terutama pemukanya, betul-betul kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa innahum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Tetapi mereka menyembunyikan kebenaran. Padahal mereka itu tahu. Nah di sini layak kata Ibnu Katsir rahimahullah. Bersamaan dengan betul-betul mereka mengenal Nabi Muhammad SAW dan mengenal kebenaran ajarannya, la yaktumunan nasa ma fi kutubihim min sifatin Nabi SAW. Mereka menutup-nutupi apa yang ada di kitab-kitab mereka, yaitu Taurat atau Injil, dari sifatnya Nabi SAW. Ditutup-tutupi, tidak dikabarkan ke orang-orang. Ditutup-tutupi, tidak dikabarkan ke orang-orang. Ditutup-tutupin. La yaktumul haq, menutup-nutupi kebenaran. Jadi pemimpin agamanya itu men-scanning dan kemudian menentukan mana yang harus diumumkan ke masyarakat awam dan mana yang kita simpan, jangan sampai ketahuan, jangan sampai mereka tahu tentang hakikat Nabi Muhammad SAW. Inilah jahatnya sebagian orang yang punya ilmu tapi ada maksud buruk atau keinginan dunia. Pasti ada yang ditutup-tutupin dari ajaran agama. Gitu. Ya. Sebagian dari dakwah Islam, dakwah kaum muslimin, ada yang menengah, ada yang kebablasan, dan ada yang sebagian ditutup-tutupi. Itu beda metode dakwahnya tuh. Yang benar adalah yang menengah. Yaitu sampaikan aja. Kecuali jika menimbulkan fitnah yang berlibu buruk dan orang belum siap, maka sebentar. Itu memang ada kayak gitu. Ya makanya ketika Nabi Muhammad SAW boncengan dengan Mu'adz bin Jabal, maka Nabi berkata, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, kamu tahu enggak apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Apa hak hamba yang harus ditunaikan yang pasti ditunaikan oleh Allah? Maka kata Mu'adz bin Jabal, Allah wa Rasulullah alam. Kemudian kata Nabi SAW, haqqullahi 'alal ibad, haqqul ibad 'ala Allah, atau haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul ibad 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a.
Nah, di situ jawab, itu haknya Allah atas hamba dan hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah semudah itu gitu. Maka kata Muadz bin Jabal, "Ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas?" Ya Rasulullah, apakah saya boleh untuk mengabarkan faedah yang penting ini kepada orang-orang? Maka kata Rasulullah apa? La tubasyirhum fayattakilu. Jangan kasih tahu dulu. Takutnya mereka nanti akan bermudah-mudah. Gitu. Jadi ada memang ilmu yang memang ditutup dulu, tapi sifatnya temporary aja, sementara aja. Karena waktu itu mungkin Rasulullah khawatir orang-orang akan bermudah-mudah sehingga ilmu ini malah tidak dihargai. Tapi pada endingnya kok hadis ini ada gitu, dikabarkan ke orang-orang oleh Muadz. Kata Imam Bukhari, kata para perawi, bahwasanya Muadz bin Jabal mengabarkan ke orang-orang tentang faedah ini ta'assuman, karena khawatir Muadz bin Jabal akan berdosa kalau enggak disampaikan ke umat. Maka tetap ilmu itu dikeluarkan pada waktunya. Ya, pada waktunya dikeluarkan. Jadi enggak ada ilmu itu totally sampai wafat itu enggak boleh dikeluarkan, enggak ada. Semua ilmu itu disebarkan dalam Islam. Ya, karena ilmu Islam ini semua bermaslahat. Cuman kadang di beberapa momentum atau di beberapa zaman itu jangan dulu sebentar, ya. Tunggu waktunya dulu sebentar. Itu pertengahan. Tapi pada umumnya semua ilmu dikeluarkan. Enggak tertutup, dakwah kita enggak tertutup. Ya, maksudnya enggak tertutup yaitu tidak yaitu seolah-olah ada yang salah dari dakwah ini kemudian enggak boleh ditampakkan, enggak. Semuanya ilmu itu ditampakkan, ya, pada umumnya. Nah, kemudian ada kubu yang berlebihan dalam masalah menampakkan ilmu, sampai ilmu yang salah pun tetap ditampakkan, kebid'ahan disebarluaskan dan seterusnya. Gitu. Ada yang di antara kaum muslimin ada yang seperti itu. Bid'ah disebarluaskan, takhayul disebarluaskan, syirik disebarluaskan. Terus ada yang sebaliknya, yaitu diam-diam secara secret atau secara komunitas aja atau di rumah aja dan nggak boleh direkam, nggak boleh nggak boleh yang tahu, cuman kelompok kita aja atau anggota aja. Ini juga ada gerakan-gerakan seperti ini di antara kaum muslimin di banyak negara termasuk Indonesia. Ini biasanya yang jurusnya menjurus ke terorisme, gitu, atau ekstremisme, atau pengkafiran terhadap pemerintah, pengkafiran terhadap kaum muslimin dan seterusnya. Ini biasanya mereka sifatnya diam-diam, atau sebagian dari dakwah Syiah itu diam-diam di rumah-rumah, gitu. Ya, maka dakwah sunnah itu walaupun kajian di rumah itu tetap bebas sebenarnya. Ya, orang boleh menikmatinya karena ilmu disampaikan sesuai dengan bagaimana Al-Quran Sunnah dan bagaimana petunjuk ulama. Dan siapapun dai yang mengatasnamakan dakwah sunnah, kalau ternyata dia menyusupkan di dakwahnya itu propaganda pengkafiran terhadap pemerintah, propaganda bom bunuh diri, propaganda memberontak dan sebagainya, itu pasti akan ternotis. Pasti akan ternotis. Iya, pasti akan keluar muntahannya. Iya, pasti gitu. Jadi dakwah sunnah ini Allah Ta'ala pelihara. Orang-orang yang berusaha menyusup di dalam dakwah sunnah kemudian ternyata menyebarkan propaganda ekstremis, mengkafirkan fulan dan seterusnya dengan mudahnya, maka itu akan muntah juga walaupun ditutup-tutupi, akan tampak. Kadang orang itu menutupi buah lidahnya tapi tidak bisa menutupi pertemanannya. Ya, kadang orang manusia dia nutupi hakikat dirinya sehingga ngomong itu sesuai dengan bagaimana maslahat untuk dirinya. Dia bisa memalsukan fatwa, memalsukan kalimat, tapi pertemanan itu nggak bisa didustakan. Pertemanan nggak bisa didustakan. Apa maksudnya? Akan kelihatan kok. Fulan, Ustadz Fulan, siapa kelompoknya, itu akan kelihatan berteman sama siapa aja. Kelihatan, nggak bisa ditipu, nggak bisa dikelabuhi kalau soal pertemanan itu. Ya, sebagaimana kata sebagian ulama, ya, bahwasanya kesesatan bisa ditutupi, namun pertemanan tidak bisa ditutup-tutupi, akan ketahuan juga. Ya begitu. Nah, orang-orang Yahudi, mereka menutupi kebenaran. Nah, pertengahannya adalah kebenaran jangan ditutupi. Buka kebenaran itu. Dan itu akan lebih menenangkan dunia dan juga akhirat. Ya, jadi jangan kebablasan sehingga yang sesat atau menyimpang itu malah semuanya digelontorkan, dan juga jangan direstrict kebenaran itu, dibatasi sehingga orang-orang tidak menikmatinya. Apalagi zaman sekarang
Ketika kebenaran itu sangat mudah diakses. Sebagaimana sebaliknya kesesatan juga sangat mudah diakses. Maka kalau kita capek untuk menutup-nutupi kebenaran, kita latih sendiri. Nah, sebagian dari dakwah kaum muslimin ini, terutama ahli bid'ah, orang-orang yang bergelimang dengan bid'ah, mereka berusaha untuk menjual nama Wahabi dan semisalnya, ya, untuk membuat pasar mereka lebih melejit gitu loh. Karena sebagian dai itu menjual dakwah pakai nama menjelek-jelekan Wahabi. Tapi sebenarnya itu tidak mencederai sama sekali, insya Allah malah makin berkembang. Orang-orang Yahudi juga membuat propaganda, Pak. Coba propaganda antisemitisme. Antisemit, bukan Smith. Kalau Smith itu Alan Smith itu pemain bola, ya Smith. Ini antisemit. Ya. Antisemit maksud mereka adalah yaitu orang yang anti Yahudi. Orang yang anti dengan anak keturunan Yakub. Gitu. Jadi siapa yang menentang Zionis dianggap antisemit gitu. Ya, negara yang dicap antisemit ya tentu Saudi Arabia pastilah ya, dicap. Termasuk Turki. Ya, termasuk Turki juga dicap antisemit. Turki sebenarnya liberal ya, sekuler banget gitu. Tapi walaupun sekuler, karena Turki termasuk negara yang ketat dalam urusan LGBT, ya itu jangan sebutin ini karena anak pernah kena peluit oleh YouTube. Itu termasuk Turki dipantau oleh negara Barat ya. Jadi sekuler liberal tapi untuk urusan BT-BTan itu termasuk ketat. Ya, masih orang-orang masih anti dengan itu. Nah, kembali ke yang tadi, menutup-nutupi kebenaran. Kadang-kadang kebenaran ditutupi dengan membuat bid'ah. Kebenaran ditutupi dengan membuat bid'ah, cerita baru, khurafat baru, amalan baru. Sehingga yang benar malah termarginalkan. Maka benar dikatakan dalam athar, tidaklah ada suatu bid'ah yang terkreasikan di suatu tempat, melainkan di situ sunnah akan hilang satu. Satu bid'ah muncul, satu sunnah pasti akan hilang. Semakin banyak bid'ah itu muncul, maka sunnah akan semakin banyak hilang. Begitu. Dan semakin banyak sunnah ditumbuhkan di suatu tempat atau komunitas, maka bid'ah-bid'ah akan mulai makin menyedikit. Nah, itu hak, itu benar terjadi. Baik tempat atau komunitas atau zaman. Ya, semakin banyak bid'ah, maka sunnah pasti akan semakin termarginalkan. Coba sekarang jemaah. Misal yang bukan yang wajib deh, bukan amalan wajib, amalan sunnah. Zikir pagi petang. Sejujurnya coba survei aja. Yang mengamalkan zikir pagi petang di Indonesia ini kaum muslimin, itu kelompok atau komunitas apa? Rata-rata komunitas sunnah. Ada beberapa dari teman kita harokiyin, ikhwan muslimin, yang juga zikir pagi petang. Tapi kalau antum cari orang al-bid'ah, zikir pagi petang, kata orang zaman dulu, iris kumis kucing. Iris kuping kucing, kumis kucing. Iris kuping kucing. Kumis kucing diiris susah juga. Ngamuk duluan dia. Ya, dulu kayak gitu kan orang-orang tua kali dulu Betawi kayak gitu. Kalau benar kayak gitu, iris kuping kucing gitu. Nah, artinya hampir impossible gitu. Yang ada malah justru apa? Kebidahan dari wiritan yang enggak ada sunnahnya. Diganti oleh mereka. Begitu. Ya. Zikir pagi petang rata-rata ikhwan sunnah. Bahkan yang awam saja, bukan ustadz sunnah, yang awam baru kenal ngaji aja udah mulai rutin zikir pagi petang. Saking pengen ke sunnahnya, sehingga bid'ah itu mulai termarginalkan. Tapi ahlul bid'ah yang sunnah malah nggak kenal dan nggak biasa. Yang ada bid'ahnya aja. Yang kebenaran itu jadi apa? Tertutupi. Sekarang kita tanya, ini kiai-kiainya kemana dulu? Bukannya belajar kitab. Ya, belajar fikih, belajar ini, nahwu sorof dan seterusnya. Terus kok nggak diajarin hal-hal seperti ini, gitu kan? Yang sunnah nggak diajarin, malah ditutupin dan diganti dengan zikir wirid ala ormas yang sudah disepakati oleh banyak dari masjid-masjid, ya terutama masjid ormas. Gitu kan? Iya. Sunnahnya kalau antar tarawih, kenapa disebut tarawih? Karena rohah. Antar rokaat ke rokaat berikutnya, maksudnya rokaat kedua ke rokaat yang berikutnya, ketiga, keempat. Itu kan renggang istirahat. Sunnahnya gitu. Ya boleh sih langsung boleh. Cuman renggang istirahat. Ya.
Dan sunahnya apa? Panjang sebenarnya tarawih itu. Tapi orang kita nggak kuat sih. Oke, nggak apa-apa lah. Kalau nggak panjang nggak apa-apa. Setengah halaman gitu serakaat. Ya. Sekarang kalau kita lihat ahlul bid'ah, yang ada mereka malah sunnah itu dibuang, malah dibalikin. Sebaliknya, kebid'ahan seperti udah nggak panjang, terlalu pendek, cepet ngebut kayak ayam yang lagi matuk-matuk. Ayam aja kalah. Ayam aja kalah. Terus kemudian antara salam dengan rakaat berikutnya seterusnya 3, 4 ya. Antara rakaat berikutnya enggak ada salah, Pak. Malah justru apa diganti dengan fadlan minallahi wa ni'mah. Wa maghfiratan wa rahmah gitu. Wa sallallahu alaihi gitu. Nah, tuh. Itu enggak ada zaman Nabi SAW. Itu diada-adakan. Yang harusnya tuh kan rohah nyantai gitu. Sekarang diganti. Wah, gitu. Fadlan minallahi wa ni'mah. Sedang teriak-teriak. Lihat bagaimana kebid'ahan memarjinalkan kebenaran. Sebagaimana orang-orang Yahudi juga seperti itu, dimarjinalkan. Kebenaran itu enggak disebut, yang ada kebid'ahan. Yang ada tuduhan-tuduhan terhadap ahlul Islam. Seperti itu. Ya. Dan orang-orang yang suka berinovasi dalam beragama itu akan berinovasi tiada henti. Ya, sebagaimana iklan motor. Itu enggak bakal terus aja inovasi. Kalau berinovasi itu akan memberikan apa? Memberikan inovasi berikutnya terus. Contohnya misal di antara orang yang Nasrani aja nih. Ada daerah namanya Yorkshire di Inggris. Ya. Ada daerah namanya Yorkshire di salah satu, itu Yorkshire itu kabupaten, ya, di salah satu kabupaten di Inggris. Di suatu daerah ada gereja besar dan masyhur. Di situ pendetanya akhirnya memberikan ide gini, cuma kita membuat konser heavy metal di gereja. Itu sesuatu yang sangat tabu kok untuk dunia pergerejaan di zaman atau kekristenan di zaman dahulu. Namanya musik metal, terutama black metal, itu adalah sesuatu yang berlawanan dengan integritas gereja dan kekristenan. Iya, dulu tuh lawannya gereja adalah musik metal, Pak. Dan makanya orang-orang yang membelot dari Christianity itu mereka yang awal-awal membangkitkan musik metal. Sampai ada band dulu namanya Metal Church. Gereja metal. Itu kan perlawan terhadap gereja, Pak. Iya, kalau kita lihat sejarahnya di era tahun 94, 95, mungkin antum bisa cek juga di Norwegia dan juga Swedia, terutama Norwegia itu terjadi church arson atau church burning, yaitu pembakaran gereja banyak terjadi itu ketika itu. Oleh pemuda-pemuda yang mereka itu hidup dengan musik metal, terutama black metal, dan memuja setan. Itu dibakar, gereja dibakar beneran, Pak, dulu ketika itu di Norwegia tahun-tahun 90-an itu. Nah, kemudian sekarang ini baru Februari lalu dan sampai sekarang masih rame di Britain itu ada pendeta yang mempersilahkan dan bahkan mempromosikan dunia musik metal ke gereja biar masuk, nggak apa-apa. Akhirnya ada konser panggung, Pak, di dalam gereja. Dan dalam satu hari pembukaan tiket itu sudah sold out 800 tiket. Ya. Terjual, habis ludes. Nama bandnya itu Plague Angel. Plague Angel. Ya, Plague Angel. Awas ada kecoa. Itu kecoa dari tadi dia travel. Saya lihat dari situ bolak-balik gitu. Itu. Ya. Nah kemudian apa alasan dari bishop atau apa alasan dari pendetanya? Alasannya adalah kita ingin menarik orang-orang supaya tertarik ke gereja lagi gitu. Nah, apa yang kita pelajari kenyataan ini? Ini masih hangat, Pak. Karena ini yang Anda dengerin dari BBC Global News tadi pagi. Apa yang terjadi? Apa tujuannya? Tujuannya untuk menarik minat supaya orang kembali ke gereja dengan cara seperti itu. Oke. Apa korelasinya dengan ini? Orang-orang konservatif gereja, yaitu orang-orang yang masih kolot dengan pemahaman lama gereja, mereka nggak sepakat dengan, kan namanya heavy metal music itu dengan gereja itu sangat kontradiktif, nggak bertentangan, jangan gitu. Tapi enggak, kita demi apa? Supaya pada datang.
Antum samakan hal ini dengan bagaimana metode dakwah sebagian orang-orang pergerakan Haroki dan juga orang-orang ahlul bid'ah. Ya. Sama metodenya, Pak. Pergerakan orang-orang Harokiyin dengan orang-orang ahlul bid'ah. Nah, krik-krik itu sebenarnya dakwah udah banyak, udah mulai apa? Sepi. Iya, Pak. Supaya nggak sepi, supaya orang datang, undang band ini, undang nasyid ini, undang ketimpringan ini, gitu. Iya. Sekarang coba dakwah sunnah. Misal ustaz siapa? Misal. Oh, jangan ustaz lain ya, ustaz lain tertuduh. Ustaz Hasan Al-Jaisi mengadakan berkolaborasi dengan band Bendot misalnya. Ya. Supaya pada datang. Memang akan banyak yang datang. Sekaligus banyak juga yang mentahzir anak kemudian. Banyak yang datang. Tapi ini dakwah bukan dakwah sunnah kayak gini. Gak ada sejarahnya. Dakwah sunnah mengundang fulan-fulan artis ini itu demi menarik minat manusia untuk. Enggak, ini bukan dakwah sunnah Pak. Seperti ini metode bukan metode sunnah. Karena orang ini fasik, diundang supaya menarik. Enggak. Dan sekarang ini saya berapa ustadz, berapa model dakwah itu orang awam, tokoh awam diundang di podcastnya di ini. Ini bukan seperti ini. Karena tujuannya apa? Untuk menarik minat ya akhi. Kalau menarik minat, sekarang udah banyak orang minat ke sunnah. Bedakan orang minat ke sunnah karena apa? Karena hal-hal seperti ini yang justru membuat manhaj mereka kendor. Ya. Yang ada bercampur antara kepentingan, dunia, ini semua bercampur. Lalu dakwah sunnah gak dikenal dengan seperti ini. Udah ilmu aja, ilmu amal. Allah Ta'ala akan menerbitkan pada hati audiens semangat untuk berilmu dan beramal. Ya. Sekarang kan ada hijrah fest, ada ini fest, ada ini dan seterusnya. Pakai nama hijrah, pakai nama ini dan seterusnya. Banyak Gen Z pemuda-pemudi datang. Ya, tujuannya apa dengan adanya artis-artis ini? Supaya menarik minat. Orang-orang datang. Oke, kalau udah minat gimana? Nanti kita tuntun supaya ke dakwah dan seterusnya. Yang ada malah justru mereka menggabungkan antara dakwah dengan perlawanan terhadap dakwah. Jadi setengah-setengah ilmunya, setengah-setengah amalnya. Semangatnya bukan karena Allah Azza wa Jalla. Begitu. Jadi ini terjadi tasyabbuh. Penyerupaan. Mirip. Ini yang versi agak modern dikit. Versi klasik tradisional. Ya, supaya mungkin katanya sebagian dari Wali Songo ketika mau dakwah itu ya pakai lagu, pakai musik. Tidak disetujui oleh beberapa sunan, tapi sunan yang ini mau ya udah kita pakai musik. Akhirnya pada datang. Sampai sekarang masih terus. Di blending antara musik tradisional dengan zikir-zikir, selawat, wirid dan sampai sekarang. Sehingga sejujurnya banyak orang-orang awam yang lebih suka dengan lagunya dibandingkan rutin zikir pagi petang. Mana mereka kenal zikir pagi petang? Udah ratusan tahun tuh sampai sekarang Wali Songo berdakwah sampai sekarang sampai belum kenal juga dengan zikir pagi petangnya. Itu daily zikir gitu loh, daily wiritan. Gitu, sampai itu nggak kenal. Yang benar malah nggak dikenal. Yang diadakan malah itu yang populer dan dirutinkan. Begitu akhirnya ketika inovasi tiada henti. Masih akan ada inovasi berikutnya. Sampai ada ormas Islam cabang Nasrani. Ya ada seperti itu. Ya kan ada. Ormas Islam tertentu cabang Nasrani, cabang Kristen itu ada. Ya, dan seterusnya. Masih akan ada inovasi terus. Maka ketika kita berteguh dengan apa yang murni aja dengan dakwah ini, insya Allah selamat mudah-mudahan gitu. Nggak ada inovasi macam-macam yang kemudian kita ikut mengadopsi cara Barat, mengadopsi cara Yahudi, mengadopsi cara Nasrani, kemudian membuat orang-orang lebih tahlilan, ada nasi berkat, undang ini, undang itu, wiridnya banyak, pernak-pernik semua itu membuat orang-orang akhirnya bergantung pada pernak-perniknya dan tidak berfokus pada ilmu dan amalnya. Sehingga pun panitia itu harus akhirnya repot. Harus mengadakan semua pernak-pernik ini. Kalau nggak ada pernak-pernik ini nggak bisa.
Ana kajian di entah berapa masjid udah nggak kehitung dan mempelajari tiap-tiap masjid jemaah. Dakwah sunnah itu murni pure apa? Ustadz datang, innalhamdulillah, muqaddimah, kajian langsung, antum nyatet, antum nyimak, selesai kajian, nggak ada kemudian macam embel-embel macam-macam. Pure dah gitu doang. Ternyata audiensnya lebih banyak dan lebih tulus pengen ngaji dibandingkan yang kebanyakan penak-penik. Bacaannya banyak, bacanya 1 jam. Sebelum Ustadz datang, bacaan 1 jam. Mak-mak tuh biasanya. Jam segini nih. Ya. Lama. Kadang-kadang siang. Lama bacaannya. Dan harus pakai apa? Toa masjid dan disebar. Harus gitu. Dikira dakwah sunnah, nggak boleh pakai doa. Tapi yang datang lebih banyak siapa? Dakwah sunnah. Dan datangnya tulus nyari ilmu. Bukan nyari nasi berkat apa atau amplop. Coba misalnya dakwah yang seperti itu yang mereka ini nggak ada muqaddimah, nggak ada wiritan, langsung ustadzahnya datang, nggak ada makanan, nggak ada nasi berkat, nggak ada nasi bungkus, nggak ada. Pulang aja sana, yang penting dapat ilmu. Kira-kira bakal datang nggak? Nggak ada yang datang. Kalaupun ada yang datang, nyesel, nggak bakal gue datang besoknya. Kenapa? Karena udah kebanyakan pernak-pernik saran ilmu. Iya. Makanya di poster-poster dakwah sunnah nggak ada tuh, ada risol setelah kajian, nggak ada. Iya. Nanti ada apa nggak di sini nggak tahu. Kadang-kadang ada sih. Iya, nggak ada di kajian poster kajian misal di Jati Makmur jam 9.30 ada tukang ketoprak, itu nggak ada. Ini nggak ada pernak-pernik, nggak ada. Ya orang datang ngaji selesai. Ya, jadi yang memang bukan tulus untuk pengajian itu akan membutuhkan pernak-pernik yang banyak. Akhirnya inovasi tiada henti. Begitulah Yahudi Nasrani, dan itu kita pelajari apa yang terjadi di Yorkshire tadi. Ya, sampai harus mengundang sesuatu yang bertentangan dengan prinsip khitoh awalnya gereja. Tuh lihat tuh, sampai begitu. Ya, sampai begitu. Demi apa? Supaya orang-orang balik lagi ke gereja. Karena boring kata mereka gereja. Membosankan, maka butuh pentas seperti ini. Ini udah happening, udah terjadi. Dan menjadi sesuatu yang booming di sana. Ajaib. Ya. Begitu. Wallahu a'lam. Kata Allah Azza wa Jalla, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Jangan ragu akan kebenaran Islam. Tapi kebenaran Islam, jika diblending dengan kebid'ahan, maka akan jadinya seperti itu. Meragukan. Ya, meragukan. Membuat banyak ragu orang. Membuat banyak tudingan-tudingan. Karena apa? Kebid'ahan. Ya. Dan orang-orang yang justru berbuat bid'ah itu akan berusaha untuk menutup-nutupi kebenaran dengan label-label. Islam ini kan dianggap sejak lama ya agama teroris, agama ekstrim, agama yang menekan perempuan dan seterusnya. Itu aja tema-temanya. Mereka nggak ngelihat langsung bagaimana ajaran Islam sebenarnya, tapi sudah di-covery oleh media untuk distigmakan Islam tuh sejelek ini. Gitu. Akhirnya orang-orang yang nilainya sesuai dengan bagaimana pandangan media. Itu. Kemudian dakwahnya Rasulullah juga dulu kayak gitu. Diberi label. Kahin, sahir, majnun. Muhammad itu pendukun. Muhammad itu penyihir. Muhammad itu orang gila. Muhammad itu syair. Na'udzubillah di kalam mereka. Untuk apa? Untuk memframing di pikiran orang-orang masyarakat bahwasanya ini dakwah nggak benar. Maka kulitnya itu dibusukin dulu. Gitu. Seandainya mereka baca dan dengar isinya, mereka mungkin ikut, gitu loh. Nah, dakwah sunnah juga begitu, dakwah salafiyah juga begitu. Dianggap Wahabi, teroris, eksklusif dan seterusnya, banyak dari tudingan-tudingan. Tapi coba dan nama-nama ustadznya juga dijelek-jelekin, dikatain ustadznya ini adalah pau domba, tukang fitnah, ekstremis dan seterusnya. Seandainya ikut dakwah sunnah, ikut langsung. Mereka bilang, loh, nggak ada masalah ternyata. Ya, seandainya baca langsung bukunya, loh nggak ada masalah ternyata. Sampai kemarin juga ada yang mengatakan kepada saya, Ustadz Yazid rahimahullah, beliau kan termasuk yang banyak dijelek-jelekan oleh ahlu bid'ah. Antum lihat aja video-videonya,
Banyak ahlul bid'ah mereka mengedit video-video beliau, bahkan muka beliau dijelek-jelekin, diubah kadang menjadi muka binatang. Rahimahullah, semoga Allah Ta'ala ganjari pahala untuk beliau. Semoga Allah berhidayah pada orang-orang yang seperti itu. Nah, ada ikhwan bilang ini, coba kalau misalnya buku-bukunya Ustadz Yazid nih, nama Ustadz Yazidnya jangan dinamain dah, ditutupin. Dan suruh orang baca langsung aja. Nggak usah lihat penulisnya siapa. Itu pasti akan berdepan, ini benar semua, ini ilmiah. Bukan kitabullah yang benar semua, cuman mana kesalahannya, mana keburukannya. Ini ilmiah. Kitab-kitab beliau, Masya Allah, kitab beliau berisikan dengan dalil, penjelasan ulama, hujah yang benar, teguran yang benar, nasihat yang tulus insya Allah. Itu coba nggak usah dilihat siapa yang ini. Maka orang ini benar nih buku. Pas dilihat ternyata Ustadz Yazid yang selama ini dijelek-jelekan oleh mereka. Ya begitu. Ya. Maka dakwah sunnah, dakwah Islam, dakwah yang benar itu kerap kali covernya itu dibuat buruk oleh, distigmakan buruk oleh orang-orang yang berinovasi ini. Ya, sampai sekarang dan mungkin sampai seterusnya. Karena itulah tantangan. Ya, karena kalau misalnya nggak begitu, ya semua orang langsung ikutan, nggak seru lagi gitu. Tapi memang supaya dapat pahala banyak mungkin harus seperti itu. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla di ayat 148, "Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Pak bisa tolong dibacakan terjemahannya Pak, ayat 148, tolong Pak. 148. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jazakallahu khair. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Walikullin wijhatun huwa muwalliha." Dan setiap agama, bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, setiap kabilah pada zaman dahulu itu memiliki wijhah, memiliki arah kiblat yang disyariatkan masing-masing untuk mereka. Ya, maka sekarang, kalau sekarang kiblatnya kaum muslimin khusus Yahudi atau Ka'bah. Ya. Abu Aliyah mengatakan, "Lil Yahudi wijhatun huwa muwalliha. Walin Nasrani wijhatun huwa muwalliha." Orang Yahudi itu punya arah kiblat yang Allah lah yang menentukan kiblatnya orang Yahudi mana, Baitul Maqdis. Orang Nasrani juga punya kiblat yang Allah Ta'ala tentukan kiblatnya di mana. Nah, untuk kalian wahai kaum muslimin, wahadakum antum ayatul umma ilal qibla allati hiya al-qiblah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kalian wahai kaum muslimin petunjuk. Umat muslimin dapat petunjuk dari Allah menuju kiblat yang mana itulah sebaik-baik kiblat, itulah the real kiblat pada sebenarnya. Begitu. Bahkan kata sebagian ulama salaf begini. Kata Mujahid dalam salah satu riwayat, kata Al-Hasan Al-Basri dalam salah satu riwayat, "Amara kulla qaumin an yusallu ilal Ka'bah." Ya. Bahwasanya pada asalnya Allah Ta'ala memerintahkan setiap dari kaum dari dalam zaman dahulu itu untuk sholatnya menghadap Ka'bah dari dulu semuanya. Ya, pada asalnya begitu. Ya, tapi wallahu alam selanjutnya bagaimana? Maka kata Allah Azza wa Jalla, "Fastabiqul khairat." Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ini kalimat kontekstual, tetapi sebenarnya ini umum untuk segala hal kebaikan, maka beristibaq, yaitu berlomba-lombalah. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Yaitu ketika engkau menemukan itu kebenaran, maka bersegeralah menujunya. Dan juga bisa dalam konteks yang jauh lebih umum. Untuk segala kebaikan, maka berlomba-lombalah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bergegaslah kalian menuju ampunan Allah. Dan juga surga yang luasnya selangit bumi. Dipersiapkan surga itu untuk orang-orang bertakwa. Jadi di sini Allah Ta'ala memerintahkan untuk bermusara'ah, yaitu bergegas. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla surat Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalika," tentang surga, "wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Untuk surgalah, tentang surgalah, maka hendaklah orang-orang berlomba itu berlomba-lomba untuk mendapatkan surga.
Nah, di sini berarti ada syariat, di antara syariat berkaitan dengan akidah, akhlak, perbuatan, perilaku, bahwasanya seorang muslim hendaklah dia mempunyai semangat untuk berlomba-lomba mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Fastabiqul khairat. Ya. Dan manusia masing-masing Allah Ta'ala berikan kompetensi yang berbeda. Ada yang kompetensi di ilmu, maka dia memperbanyak ilmu, memperbagus ilmunya. Ada yang kompetensi di sedekah, maka dia perbanyak sedekah. Ada yang kompetensinya di ceramah, dia mampu ceramah, kalimatnya bagus, maka dia fokus juga di situ. Ada yang dia kompetensinya di pendidikan, maka silakan. Ada yang kompetensinya di ekonomi, silakan. Itu semua beda-beda. Maka silakan fastabiqul khairat. Ketika antum mendapatkan fulan lebih unggul misalnya di salat tahajudnya, dan antum terlalu capek untuk tahajud, maka antum ungguli dia di sedekah. Atau fulan unggul di sedekah, teman-teman saya nggak punya uang, maka mungkin antum bisa unggul di membuat banyak nasihat di media sosial untuk memberikan manfaat pada orang banyak. Bisa. Jadi orang beda-beda. Dulu zaman Nabi SAW, sebagian sahabat yang tidak memiliki kekayaan itu cemburu. Kemudian ngobrol dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, itu orang-orang kaya di antara kita. Bisa sedekah banyak. Lah kita nggak bisa. Gitu. Gimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW kemudian memberikan solusi. Ada amalan yaitu zikir. Perbanyak zikir ini, zikir ini. Ya. Akhirnya mereka orang-orang miskin pun berusaha mengungguli orang-orang kaya ini dengan apa? Memperbanyak zikir. Karena nggak bisa sedekah. Kemudian syariat ini ketahuan juga sama orang-orang kaya. Akhirnya orang-orang kaya sedekah juga, zikir juga. Ya Rasulullah, gimana mereka ngunggulin kita lagi ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, itu adalah keutamaan yang Allah berikan pada Allah, yang Allah Ta'ala kehendaki. Terserah Allah, ya udah gitu. Jadi gini, kita ketika berusaha melampaui teman-teman muslim yang mereka unggul di bidang ini, kita nggak punya itu. Maka kita di bidang lain. Ternyata mereka juga unggul kita di bidang lain. Ya udah, kita serahkan aja pada Allah. Karena apa? Karena namanya hidayah, namanya kemampuan beramal, itu kan semua dari Allah. Ya udah. Kalau bisa sih, kalau memang kita kalah di amalan zahir, maka ungguli dia di amalan batin, yaitu ikhlasnya ditingkatkan. Karena rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghirun niyah. Boleh jadi amalan besar, boleh jadi amalan kecil menjadi besar di sisi Allah karena niatannya. Dan boleh jadi amalan besar jadi kecil di sisi Allah karena niatannya. Maka kita ungguli, coba kita berusaha ikhlas. Ya begitu. Fastabiqul khairat, aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Ya. Ini di sini artinya ada beberapa macam ini sebenarnya. Coba di sini maknanya dimanapun kalian dimanapun, ya dimanapun kalian itu, di Indonesia, di Rusia, dimanapun kalian, ya'ti bikumullahu jami'a, kata Ibnu Katsir. Maknanya lah qadirun ala jam'ikum minal ard wa in tafarraqat ajsadukum wa abdanukum. Allah Ta'ala maha mampu untuk mengumpulkan kalian dari bumi ini. Nanti di hari akhir Allah maha mampu untuk dikumpulkan di pada mahsyar. Ya. Meskipun jasad-jasad dan badan-badan kalian tercerai-berai. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bahwasanya hari kebangkitan itu ada. Dan bahwasanya manusia akan dipertemukan, akan dikumpulkan tanpa kecuali. Kalimat-kalimat seperti ini harusnya membuat kita ada kekhawatiran dan rasa takut. Karena boleh jadi orang-orang yang pernah kita sakiti, orang-orang yang pernah kita zalimi, yang kita mungkin merasa nggak bakal saya akan ketemu lagi. Bakal ketemu. Iya. Atau sebaliknya, kalau kita dizalimi oleh orang, disakiti sama orang, dirampas harta kita, di hak kita dirampas, bakal ketemu. Orang itu mungkin mengira nggak bakal ketemu. Saya lucunya ada seorang kan saya juga ada turunan Betawi juga, jadi ada keluarga jauh lah, ya. Bukan keluarga dekat tapi jauh dari segi nasab jauh lah, tapi Betawi juga gitu. Dia punya hutang. Orang ini udah tua Pak, ya mungkin seusia bapak-bapak, ya, udah 60 sekian tahun lah sekarang. Itu yang lucunya dari kisah itu,
beliau punya hutang sama fulan. Suatu ketika fulan yang beliau berhutang padanya mati. Senang dia, alhamdulillah mati. Jadi saya nggak bayar hutang lagi. Kok bukannya malah semakin panik ya? Kita kalau misalnya kita punya hutang sama orang yang ngutangin kita mati, kan harusnya kita, ya Allah, ya gimana cara saya bayar ke ahli warisnya kan, repot lagi kan, tapi harus bayar, gitu loh. Ya, ini malah seneng, alhamdulillah mati dia, alhamdulillah jadi saya nggak usah bayar hutang lagi. Ya malah justru ini malah mungkinan mengerikan, karena sekabur-kaburnya kita, sekabur-kaburnya manusia yang berhutang, pasti akan kena tagihan di akhiratnya enggak? Kalau belum dibayarin, na'udzubillah min dzalik. Bahkan kalaupun dia mujahid fi sabilillah saja mati syahid, akan ditunda masuk surganya sebelum hutang itu dibayar. Bayangin tuh sampai sebegitunya, subhanallah. Ini malah justru seneng ya ditunda masuk surga. Itu kalau masuk surga ya, seneng ditunda masuk surga. Ya semoga masuk surga sih, cuman kan orang meremehkan hutang gimana? Malah seneng fulan mati gitu. Ya, akan tetap dikumpulkan. Jadi jangan mengatakan nggak bakal saya ngeliat dia selamanya, nggak bakal. Akhirnya sesembunyi-sembunyi kita dari orang yang pernah kita zalimi, toh nanti dia akan nagih. Nauzubillah min dzalik. Oke, semoga Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk bisa menebus semua itu, gitu. Baik hutang, kezaliman, baik kezaliman berkaitan dengan harta, kezaliman berkaitan dengan harga diri, itu hutang semua. Ghibah itu hutang. Namimah itu hutang. Jadi jangan kira bahwasanya hutang itu kemudian lepas begitu saja selepas kematian, enggak. Malah justru nanti ketemu lagi. Ya. Orang-orang banyak yang sedekah kepada orang lain dengan cara ghibah. Ya, naudzubillah min dzalik. Sedekah pahala ya. Kemudian juga aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Mau dimanapun kalian walaupun berupa remah yang sudah hancur di tanah, akan Allah Ta'ala sempurnakan kembali penciptaannya nanti di hari akhir. Suatu ketika di zaman Bani Israel, kata Nabi SAW, beliau bercerita, ada seorang bapak, laki-laki, yang sepanjang hidupnya itu banyak berbuat zalim. Bahkan kepada anak-anaknya juga berbuat zalim. Maka ketika sudah tua dan menjelang kematiannya, bapak itu berpesan kepada anak-anaknya, nah, nanti kalau bapak sudah mati, tolong bakar tubuh bapak dan remah-remahnya sebarkan ke banyak bagian bumi. Maka setelah mati, akhirnya anak-anaknya menunaikan wasiat tersebut. Dibakarlah, dikremasilah jasad bapaknya, bapak mereka. Kemudian sesuai dengan request, di bagian bumi ini, di gunung ini, disebar-sebarin tuh remah-remah dari abu-abu dari jasad bapaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan di hari akhir. Semua remah-remah itu dikumpulkan oleh Allah Ta'ala menjadi satu jasad utuh. Sehingga bapak ini kaget. Karena dikira gak bakal gini. Maka Allah bertanya kepadanya, kenapa kamu melakukan itu? Yaitu kenapa kamu membuat wasiat seperti itu? Maka apa kata bapak itu? Ya Allah, karena saya ketakutan sama engkau ya Allah. Ya. Jadi apa? Dia minta supaya jasadnya itu diuraikan di mana-mana. Dikira bahwasanya dia nggak bakal ditemukan lagi jasad itu. Dikira bahwasanya dia nggak bakal dibangkitkan lagi. Ini kan akidah yang salah, rusak sebenarnya. Tapi akidah yang rusak ini disebabkan rasa takut yang berlebih pada Allah Azza wa Jalla. Yang ketika Allah Ta'ala mengetahui dan Allah Maha tahu rasa takut dia yang tinggi pada Allah, akhirnya Allah maafkan dan ampuni dia. Masya Allah. Tapi ini rasa takut yang jujur karena dia awam, jahil, akidahnya sesat, menyimpang, tapi itu karena keawaman dia. Maka kata para ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Tuhfah Iraqiyah kalau enggak salah, bahwasanya maknanya boleh jadi ada uzur kejahilan bagi orang awam yang jahil akan akidah walaupun menyimpang akidahnya, diberi uzur karena dia belum dapat ilmu tentang ini. Itu yang disebut oleh para ulama namanya al-uzur bil jahal, diberi uzur karena kejahilan dan kemudian Allah ampuni orang ini karena enggak ngerti, padahal ini akidah sesat loh Pak. Lah kalau misalnya kita ada yang menganggap nanti di hari kiamat saya pokoknya sebar luasin dah jasad saya nggak bakal ketemu sama Allah. Ini kira-kira menyimpang nggak? Menyimpang. Tapi kalau sekarang kayak susah diberi uzur karena udah ada internet, 5G, udah gitu dia dapat wifi gratisan di mana-mana. Masa nggak tahu hal kayak gini?
Kalau zaman ketika itu, si bapak ini memang mungkin banyak nggak tahu. Dia banyak kezalimannya, makanya saking dia ingat kezaliman-kezaliman dia pengen taubat. Dan dia takut kalau ketemu Allah, bakal dilihat kezaliman-kezaliman di dunia, dan akan dibalas kezaliman itu yang membuat dia takut, sehingga dia berwasiat seperti itu. Ya ada orang kayak gitu. Tapi ini menjadi bukti bahwa saya mau kalian disebarin di mana kek, tubuh kalian terpotong-potong kek, maka Allah akan mampu untuk mengumpulkannya. Dan ini menjadi dalil untuk membantah khurafat-khurafat di Indonesia. Apa khurafatnya coba sebutin Pak? Banyak Pak kisah-kisah horor berkaitan dengan ini. Ayo. Misalnya, fulan ketabrak di rel kereta. Ya. Kemudian kan dagingnya bercecer di mana-mana. Jarinya kemana. Ya. Dan sampai kaki kemana. Dan bahkan ada yang naudzubillah min dzalik bunuh diri di pertigaan rel kereta gitu. Percabangan rel kereta. Sehingga sebagian dari dagingnya itu terselip di beberapa inian gitu. Khurafatnya ada Pak. Sampai orang-orang kemudian kadang melihat fulan masih ada di situ malam-malam. Dan ternyata khurafatnya adalah karena fulan yang almarhum ini masih nyari serpihan-serpihan daging yang ketinggalan di itu. Di persendian kereta rel itu. Atau ada bagian tubuhnya yang kesemak-semak. Sehingga memimpikan ke beberapa orang, ke petugas dan seterusnya. Dimimpikan dia lagi gentayangan karena mencari bagian tubuhnya. Akhirnya dicari bagian tubuhnya. Oh ditemuin. Terus dikubur bareng dengan jasadnya. Sekarang pertanyaan, apa emang kayak gitu? Nah ini jawaban, ini cari jawabannya Pak. Ini harus tahu jawabannya Pak. Karena ini khurafat di negeri ini kayak gini. Pernah dengar gak pakai ini? Pasti pernah lah, bapak-bapak kan udah berusia. Tahun 70-80 ini khurafat bersebar. 90 sampai sekarang. Cerita-cerita di podcast itu banyak seperti itu. Karena tubuhnya kesisa, jadi dia gentayangan nyari sisa tubuhnya. Nah juga kayak misalnya gentayangan karena Anda masih haknya itu masih dipegang sama orang fulan gitu. Nah sekarang pertanyaannya, ini bener arwah atau bukan? Pasti bukan gitu loh. Ini jin setan. Tapi gimana cara menjawabnya? Jawabnya gampang pakai logika Pak. Dulu di zaman Nabi SAW, peperangan banyak. Yang mati banyak. Yang dicincang-cincang dan seterusnya banyak. Ya. Terus kan dikuburkan. Mujahid kan dikuburkan. Dimandiin gak Pak? Dimandiin gak Pak? Enggak, utuh sebagaimana apa? Enggak dipocongin, ya udah utuh sebagaimana itu. Sebagaimana dia bagaimana wafat dikubur. Itu tanah Mu'tah, tanah Gunung Uhud. Emang sekarang masih ada yang gentayangan? Ayo. Paham enggak Pak? Gunung Uhud ya. Kalau kita umroh kan kadang tour travel itu kan city tour Gunung Uhud, ada makam syuhada, ada makam ini dan seterusnya. Diangkerin enggak tuh? Gunung Jabal Rumat, namanya Jabal Rumat yang dulu para pemanah itu kan di situ. Akhirnya dibantai mereka oleh pasukannya Khalid bin Walid. Kira-kira angker gak tuh Jabal Rumat? Malah banyak yang wisata di situ. Nggak ada yang dimimpiin tubuh saya mana gitu, nggak ada. Itu bukti itu. Tapi kan Ustaz, beda Ustaz, itu kan setan Arab, ini kan setan. Mau setan Arab kayak mau setan Indonesia, justru itu setan semua yang gentayangan. Gitu. Jadi jangan percaya. Oke, sekarang ada yang lebih hilarious daripada, lebih jenaka lagi. Hindun. Ingat nama Hindun, Pak? Makan siapa? Hatinya siapa? Hamzah. Ya. Ya kan? Setelah Hamzah meninggal dikubur, kira-kira datang nggak ruhnya kemudian ke Hindun? Mana hati saya, serpihan tubuh saya coba? Hah? Nggak ada kisah kayak gitu. Ya kan? Artinya orang kalau udah mati, sok mati udah. Nggak usah gentayangan lagi. Yang gentayangan itu setan. Nagih-nagih hutangnya lah, nagih-nagih haknya lah, bagian tubuhnya lah. Itu semua setan. Supaya apa coba? Supaya orang yang digentayangan ini tak takut kemudian nurut dengan request dari jin ini. Untuk apa? Nyari. Itu diketawain Pak, mas setan itu. Diketawain. Tuh lihat sih banget itu. Mau aja dia.
Mau aja dia ditipu sama saya, mau aja dia nurut sama saya. Itu yang diinginkan oleh setan. Gitu Pak. Nanti kasih tahu ke orang-orang yang masih percaya kayak gini. Ya masih percaya kayak gini, tuh gentayangan tuh dia nyari tubuhnya tuh. Dulu Hamzah aja hatinya dimakan sama Hindun. Hindun gak keangkeran kemudian digentayangin gitu nagih hatinya, enggak. Gitu. Jadi bohong ini semua dari setan. Semua ini khurafat dari setan. Iya sampai pocong kemudian ketayangan karena nagih ini lagi itu. Dulu pernah dizolimin oleh orang dan orang yang menzolimin terus digentayangin malam-malam, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Gitu kan? Itu tahu jejak. Sebenarnya ngetok pintu itu juga setan juga tergantung, katanya ketokan pintu setan kalau jin yang ngetok itu beda. Kalau orang kan ngetok ini. Itu kalau kayak gitu ngetok itu orang. Tapi kalau setan ngetok gimana? Sekali doang. Ntar berapa detik kemudian? Gitu. Kenapa gitu? Karena tangannya kan diinin. Kan pocong. Kan pocong ngetoknya pakai apa? Jidat. Tok gitu kan. Gitu. Nanti kita tunggu. Pas dia mau ngetok, kita buka. Biar jatuh tuh setan pocongnya. Kan gitu tuh. Katanya gitu. Ya, saya pocong ngetok-ngetok. Katanya bisa tembus ini. Ngapain ngetok-ngetok? Ya kan? Ya begitu, ya subhanallah. Ya orang-orang ya perlu diedukasi lagi karena masih ada terus di kampung-kampung masih ada khurafat seperti ini. Maka Allah Ta'ala maha mampu untuk mengumpulkan semua jasad dan itu di hari kiamat. Nah sekarang mayit yang udah wafat nggak ada urusan lagi sama serpihan-serpihan jasadnya itu. Ya, jadi jangan diperdaya oleh setan. Itu biasa jin korin yang kayak gitu. Ini anak kecil, dia gentayangan karena apa? Karena bonekanya masih tertinggal di gudang. Akhirnya dicariin sama orang-orang bonekanya, karena dia mati di gudang itu. Terus habis itu, udah bonekanya dicariin, terus ditanam di kuburan anak kecil itu. Besok-besok udah gak ada lagi gentayangan. Akhirnya orang pada percaya. Oh iya benar, kalau misalnya manusia mati itu, terus ada bagian yang dia sayangi, belum terkubur, itu harus makanya orang-orang Cina kemudian nguburin sama orang bagian-bagian hidup tercintanya, ya uangnya lah, ininya lah dan seterusnya, begitu. Orang Islam nggak gitu. Islam harta mau kayak gimana kek dilepas, gitu. Sampai ketatnya sebagian orang, Ustadz gimana Ustadz kalau misalnya dia wafat, tapi masih ada susuk di dagunya, dibongkar nggak Ustadz susuknya? Nggak usah, itu urusan dia udah. Karena kita diharamkan bagi kita untuk bukan susuk, diharamkan bagi kita ketika mandiin mayit, nggak boleh kita ngopek-ngopek bagian tubuhnya, nggak boleh, biarin dah. Itu urusan dia. Kalau udah taubat alhamdulillah, kalau belum taubat, ya itu urusan dia sama Allah. Gitu, jangan susuknya mana waktu itu taruh di dagu. Ada berapa? Ada berapa sih? Ada leher ada, sini ada. Ya ntar belum di alam barzakh udah cacat duluan kan nggak boleh gitu. Iya. Mayit muslim itu terhormat. Bahkan mayit manusia itu terhormat dari segi kita nggak boleh motek-motek bagian manapun tubuhnya. Gitu. Berbeda dengan orang-orang yang mereka pelaku kremasi. Sampai saya mendengar juga kemarin beberapa dokumentasi dari seorang pakar arkeologi, bukan, pakar mumi. Ya, pakar mumi, seorang perempuan, sekarang usia 70 tahun lebih. Itu pakar mumi pertama di United Kingdom. Dia bapaknya dikremasi dan bahkan dia juga mengumpulkan beberapa serpihan tulang milik bapaknya dan dia simpan sebagai memori. Subhanallah. Tapi ajaibnya itu diberitain nggak ada tuh bapaknya kemudian gentayangan mana tulang gua, nggak ada. Di Indonesia itu pasti jadi gentayangan itu. Ya seperti itu. Oke, setan itu mengikuti kultur ya. Tapi kemudian ayat terakhir yang bukan ayat terakhir ya 149 ya. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Silakan Pak tolong dibacakan. 149. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Wa min haitsu kharajta, dimanapun kamu keluar, yaitu dimanapun bagian bumi, maka harus engkau wahai Muhammad dan juga pengikut Nabi Muhammad SAW istiqbal al-Masjidil Haram,
Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka arahkan wajahmu arahkan kiblatmu ke Masjidil Haram mulai saat itu juga. Dimanapun itu, mau di Indonesia kayak mau di mana, ke Masjidil Haram, ke arah kiblat yang sah sebagai kiblat kaum muslimin. Wa innahu lal haqqu mir rabbik. Sesungguhnya itu adalah kebenaran dari Rabbmu. Itu bukan pengada-ngadaan Nabi Muhammad, melainkan itu dari Allah Azza wa Jalla langsung. Maka wajib bagi kita untuk nurut. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak lengah, tidak lalai, tidak melalaikan dan tidak lalai akan apa yang kalian kerjakan. Ya, ini juga sebagai tasliyah dan hiburan untuk kita semua. Kalimat wa mallahu bighafilin amma ta'malun mengandung dua sisi. Satu, sisi ancaman, dan yang kedua sisi hiburan. Ya, ancaman apa? Kalau kita berbuat buruk, ancamannya Allah Ta'ala tidak lalai terhadap apa yang kamu perbuat, wahai orang yang berbuat buruk. Sisi hiburannya adalah, kalau kita berbuat baik, namun tidak dihargai oleh orang manusia, maka Allah tidak lalai terhadap apa yang kita perbuat dari kebaikan. Akan dibalas oleh Allah SWT. Jadi ada dua sisi, tergantung kita itu berbuat apa. Kalau berbuat buruk kita terancam, kalau berbuat baik walaupun disakiti, Allah Ta'ala tidak akan menyanyiakan dan tidak akan lalai akan perbuatan baik kita. Kemudian Allah Azza wa Jalla ayat terakhir, min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Silakan Pak, tolong. 150. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan imanmu kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. Ya. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sama seperti ayat yang sebelumnya. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Ditekankan lagi supaya apa? Supaya betul-betul menghadap kiblat. Kalau kita korelasikan ayat ini dengan masalah safar, ya. Safar itu kan kita naik kendaraan, enggak jalan kaki lagi. Baik dengan mobil, kereta, pesawat dan lainnya. Lalu gimana kita menghadap kiblat ketika lagi safar? Dilihat, kalau misalnya ini tentang sholat fardu ya, nanti tentang sholat sunnah. Kalau sholat fardu, pertanyaannya bolehkah kita sholat fardu di atas kendaraan? Maka jawabannya pada asalnya tidak boleh, karena Rasulullah SAW dulu untuk sholat fardu beliau akan turun ke bumi kemudian sholat dengan keadaan berdiri dan menghadap kiblat. Karena sholat fardu rukunnya diantaranya berdiri, nggak boleh duduk. Dan wajib menghadap kiblat pada waktu apapun, kondisi apapun, baik safar maupun tidak safar. Taib. Ini kok bukan tukang ketoprak? Dari tadi belum ada loh. Spesial ini, mungkin setelah Ramadan nggak ada ketopraknya. Itu, ketika hadir nggak beli, pas nggak hadir ditanya-tanya gitu tukang ketoprak ya. Nah, kembali ke tadi. Lalu bagaimana kalau konteksnya tidak memungkinkan untuk sholat di bumi, maksudnya sholat di rest area, sholat di bandara, sholat di stasiun, nggak mungkin, waktunya nggak cukup. Sholat di stasiun, waktunya nggak cukup. Maka wallahu alam diperbolehkan sholat di atas kendaraan dengan dua kemungkinan. Kalau ada musola di kendaraan itu, maka wajib berdiri dan usahakan first time takbiratul ihram ke arah kiblat. Bisa dipahami Pak? Kriterianya ketat nih. Di atas kendaraan dan nggak memungkinkan sholat di bumi karena waktunya nggak cukup, nggak masuk waktu. Maka boleh sholat di atas kendaraan dengan kriteria gini. Wajib berdiri. Pertama, jika ada musola, maka wajib berdiri dan
minimal takbiratul ihramnya menghadap arah kiblat atau semakna dengan arah kiblat, dikira-kira aja. Paham Pak di sini, Pak? Oke. Itu kalau ada musola dia. Kalau di kendaraan tersebut tidak ada musola dan tidak mungkin sholat di bumi gitu atau maksudnya diam di rest area atau di stasiun, maka ya sholat apa adanya di seat yang bisa antum sholat. Dan kalau bisa usahakan mengarah kiblat di awal takbiratul ihram, alhamdulillah. Gitu. Kalau nggak bisa ya udah. Karena kondisi seperti ini nggak ada di zaman Nabi SAW. Anak kasih contoh. Umroh, ya kan? Pesawatnya kan beda-beda. Kalau antum naik Saudia, alhamdulillah musola. Tapi kalau antum naik Lion Air, nggak ada. Ya duduk aja kayak gitu loh. Ya tahu kan Lion Air kelas ekonomi 9-10 jam atau 9-10 jam ke Saudi. Alhamdulillah Anda belum pernah merasakan. Dan semoga tidak. Karena paling suka pakai Saudi, alhamdulillah. Iya. Nah, tapi misal di Saudi nih. Antum safar tentu ke Saudi Arabia ya. Kan berarti kan harus berdiri. Ya kan? Salat fardunya. Dan gak mungkin antum nunggu sampai bandara Saudi dulu. Ya kan? Maghrib, Isya misalnya. Antum jamak. Wajib berdiri. Arah kiblatnya? Ya prediksiin aja. Karena kompas di situ susah, Pak. Ya pesawat juga. Ya pesawat ya gimana di atas awan. Terus kemudian kompas antum belum tentu berfungsi. Kemudian kalau berfungsi mungkin belum tentu juga arahnya benar gitu kan. Tanya ke pramugari kira-kira gimana. Oh ya biasanya pramugari akan ini kan arahkan. Kalau ke arah Saudi berarti ya ke arah kemana pesawat headed gitu, pesawat yang ke arah pesawat meluncur gitu ke depan gitu kan. Tapi pas nanti pulang dari Saudi ke Indonesia kebalikannya, berarti kita membelakangi arah pesawat gitu ya. Tapi di musolanya kan ada musolanya. Tapi kalau naik Lion Air, ya nggak bisa antum. Mau di jalan sholat, nggak bisa, orang lewat nanti. Mau di ruang masinis, nggak boleh. Masinis lagi, kondektur apa namanya? Pilot, masinis. Ya udah di tempat duduk. Ya ini kondisi yang dimaafkan. Begitu juga dengan kereta, Pak. Kalau keretanya jauh gitu dari Jakarta ke Jawa Timur misalnya. Nggak mungkin antum turun walaupun naik kereta ekonomi nih. Antum misalnya kereta ekonomi kan misalnya di Cirebon lama turun gitu. Mungkin 10 menit ya. Kira-kira antum deg-degan gak tuh sholatnya? Nggak khusyuk lah. Walaupun tahu 10 menit. Nggak khusyuk. Apalagi ninggalin anak, ninggalin istri, ninggalin tas, laptop semua di situ. Ya, Allahu Akbar, perhatian. Ya kan? Mana tadi kencing dulu lama lagi gitu kan. Kereta udah mulai bergerak tuh. Ya. Udah mulai bergerak, udah. Ketinggalan, ya udah. Kan itu yang dikhawatirkan kalau kereta, khawatir gitu. Jadi mau gak mau di atas kereta. Antum pertama nanya dulu ke pramuniaga ya namanya siapa sih? Kalau orang yang biasa di kereta tuh. Bukan masinis, bukan konektor, bukan apa? Pramuniaga ya. Pramugari pesawat. Oke. Pramuniaga. Mbak, ini ada musola nggak di sini? Kalau kereta kami biasanya nggak ada, Pak. Nggak ada. Eksekutif kadang ada di kereta makan, kadang ada. Tapi kalau ekonomi nggak ada. Ya pramuniaga bilang, apa Pak? Ada musola nggak Pak, Mbak? Musola, dikira nih mau ziarah, mau taklim gitu kan. Insya Allah nggak ada pramuniaga kayak gitu, laporin Pak. Gitu. Nggak ada Pak gitu. Salat di seat masing-masing aja gitu. Ya udah di seat masing-masing. Gitu. Kalau memang bisa tepat di arah kiblat pas takbiratul ihram, alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya udah lanjut aja salat apa adanya. Seperti itu Pak ya. Tapi kalau misalnya antum pulang ke Jakarta sampai Jatinegara atau Gambir pas subuh, maka ya sholat subuh harus di Gambir atau Jatinegara, harus berdiri di bumi gitu. Nggak boleh di kereta. Atau antum misalnya sampai di Jatinegara nanti jam 4 sore. Ya. Maka antum jamak takhir zuhur dan asar
di stasiun Jatinegara, jangan di kereta. Begitu Pak ya, seperti itu fikihnya. Harus menghadap kiblat dan berdiri untuk sholat fardu. Adapun untuk sholat sunnah boleh secara mutlak di atas kendaraan walaupun tidak menghadap kiblat selama safar di atas kendaraan. Itu boleh. Itu sholat sunnah, khusus sholat sunnah apapun itu. Kenapa? Dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang tabi'in pernah melihat Anas bin Malik itu di atas kendaraan pas lagi safar, sholat di atas kendaraan dan kiblat itu arahnya di arah kiri Anas bin Malik. Maka perawi ini yaitu tabi'in bertanya kepada Anas bin Malik, "Wahai Anas, kenapa engkau sholat seperti itu padahal ini arah kiblat bukan di hadapanmu, yaitu di sebelah kirimu?" Maka kata Anas bin Malik, seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah kayak gitu, pasti nggak bakal aku lakukan. Ini menunjukkan Rasulullah pernah melakukan itu pas lagi safar, sholat sunnah di atas kendaraan dengan duduk dan tidak menghadap kiblat itu boleh. Begitu. Jadi pas antum di bis misalnya, bis malam, antum tahajud 11 rakaat di atas kendaraan, enggak menghadap kiblat, free, bebas. Dengan syarat safar dan di atas kendaraan. Adapun kalau antum safar dan tidak di kendaraan melainkan di rest area, maka sholat sunnah tetap wajib menghadap kiblat, tetap wajib menghadap kiblat karena di bumi gitu loh, di atas tanah gitu. Namun boleh nggak kalau sholat sunnah di rest area, nggak diri capek duduk aja, boleh nggak? Sholat sunnah nggak diri duduk, boleh. Iya, sholat duha. Sekarang aja antum sholat duha Pak, duduk boleh. Iya boleh. Karena sholat sunnah sholat sunnah berdiri bukan merupakan rukun sholat sunnah. Itu rukun sholat fardu. Ya, jadi kalau duduk boleh sholat sunnah. Walaupun tidak safar, walaupun di atas bumi, boleh duduk. Bahkan juga boleh berbaring, walaupun tidak ada uzur untuk sholat sunnah saja Pak. Cuman itu kontekstual ya, dilihat konteksnya. Kalau antum sholat sunnah qobliyah zuhur berbaring, ya nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kan orang lihat, Pak maaf Pak, bangun Pak, diam dia sambil baca Al-Fatihah. Pak bangun Pak, udah mau qomat Pak. Sah nggak sholatnya? Sah sholatnya sah. Kecuali kalau dia jawab, saya lagi sholat zuhur Pak gitu. Sholat sunnah. Dan caranya sholat mustalqiyah yaitu sholat berbaring adalah menghadap ke kanan, bukan telentang Pak. Berarti berbaring menghadap ke kanan dan menghadap kiblat. Gitu caranya. Coba sekarang, karena kiblat di mana kiblat? Ini. Kiblat nih. Berarti Bapak berbaring sini, ini. Ngadep ke kanan. Ngadep kiblat, ngabisin space 3 orang. Coba Pak lakuin itu di Masjid Al-Ma'mur pas qobliyah zuhur, antum berbaring ngadep kiblat sambil ke kanan, Allahu Akbar. Itu yakin besok-besok rekaman CCTV antum akan tersebar di Instagram dan di Facebook, di YouTube banyak Pak. Ini orang nyusahin gitu. Ya gitu. Jadi boleh tapi lihat kondisi. Pak, ini apa ya? Oke. Beda suaranya beda. Ini lebih ke gereja, suaranya kok kayak lonceng-lonceng gitu. Taib, li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladzina zalamu minhum. Ya, agar tidak menjadi hujjah atas orang-orang bahwasanya ini karangan Nabi Muhammad, bukan ini dari Allah Azza wa Jalla. Fala takhshawhum wakhshawni. Maka jangan wahai kaum muslimin, jangan kalian takut akan mereka, takutlah padaku. Ini diperintahkan oleh Allah. Jadi menghadapi tudingan-tudingan orang-orang zalim, jangan takut. Jangan takut. Takutnya sama Allah aja. Ini kalimat fatakhshawhum wakhshawni ini solusi banget buat orang-orang yang sedang ketakutan vonis-vonis dari orang lain. Kalau sampean benar, jangan takut. Walaupun vonis mereka itu banyak, stempel mereka banyak untuk sampean, maka takutlah pada Allah Azza wa Jalla saja. Ini seperti apa ya? Orang itu yang sedang ketakutan banyak sedang mencari solusi. Ya, padahal solusinya takut aja ke Allah. Maka dengan takutmu pada Allah akan kerasa mereka itu kecil. Orang-orang itu kecil.
Ya. Kayak sholat ketika rasa takut, rasa bimbang, sholat. Kenapa sholat? Karena takbiratul ihram sholat apa? Allahu Akbar. Kalau kita sanubarikan, maknanya betul-betul Allah Maha Besar. Segala ujian di dunia ini kecil. Segala tudingan orang itu kecil. Allah lah Maha Besar. Sehingga pertanggungjawaban kita di hadapan Allah itu jauh lebih mengerikan dibandingkan tudingan-tudingan orang ini. Itu akan terasa dunia itu nggak ada seberapa apa-apanya. Ya, fala takhshawhum wakhshawni. Takutlah pada Allah aja. Wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Berarti syariat kiblat ini Allah Ta'ala ingin menyempurnakan kenikmatan atas kaum muslimin. Sekarang coba kalau misalnya kiblat kita Baitul Maqdis. Kemudian kita harus mengunjungi atau disunahkan untuk ziarah Baitul Maqdis. Disunahkan untuk umroh di Baitul Maqdis misalnya. Dan di Baitul Maqdis, daerah Palestina, area konflik. Coba sekarang orang Nasrani mengagungkan Baitul Maqdis. Orang Yahudi apalagi itu kiblat mereka. Kalau orang Muslim masih dibiarkan kiblatnya ke Baitul Maqdis, konflik nggak Pak sekarang? Sekarang aja kita bukan kiblat kita aja konflik kok. Apalagi kok itu menjadi pusat kiblat kita. Berebutan ini 3 agama nanti. Orang Nasrani itu mereka masih apa? Masih mau mengagungkan orang Yahudi karena mereka juga mengagungkan Baitul Maqdis, Pak. Ya. Mereka juga menziarahi Baitul Maqdis. Nah, kalau kita berpusat di Baitul Maqdis juga, wah bisa repot itu. Alhamdulillah di Ka'bah. Dan sebenarnya konflik sekarang Israel menghancurkan Baitul Maqdis, berusaha menghancurkan Palestina, Baitul Maqdis dan seterusnya. Bukan menghancurkan Baitul Maqdis itu masjidnya, adapun daerahnya itu pengen mereka kuasai. Itu sebenarnya ya yang diinginkan oleh Israel, yang diinginkan oleh Syiah dengan kepura-puraan mereka, sebenarnya 2 tanah haram, Pak. Ya. Ini orang-orang Palestina, memang mereka banyak terjadi kehancuran, terutama di Gaza, Rafah dan terutama Gaza sekarang ini. Itu hanya batu loncatan, wasilah saja. Kenapa kok Israel sesadis itu dari tahun berapa? Terutama dari 1967 sampai sekarang. Terus kemarin juga Hamas di bulan Oktober kemudian malah membuat suatu gara-gara, akhirnya Israel makin mungkinan. Sebenarnya ini trek menuju apa? Yang diinginkan ini menggaruk-garuk supaya Saudi Arabia ini terpantik. Kalau Saudi udah ikut, makanya Saudi Arabia itu dalam kondisi harus waspada kan, dan sampai sekarang masih waspada. Kalau keikutan emosi kemudian nimbrung di masalah ini tanah 2 suci haram ya kan akan jadi masalah. Gitu loh. Kadang kita itu nggak apa-apa dijulukin jelek, nggak apa-apa diginiin apa-apa orang. Yang penting kita tetap bertahan seperti ini. Jangan ikutan, karena sekali ikutan mereka akan punya alasan untuk menyerang. Bisa dipahami, Pak? Gitu. Akhirnya pemerintahan Saudi banyak dituding oleh orang-orang Harokiyin terutama. Saudi itu nggak peduli sama Palestina. Saudi nggak ini Palestina dan seterusnya. Itu yang digaungkan. Itu dari apa? Dari Syiah dan dari Harokiyin sebenarnya. Dari Syiah dan dari Harokiyin. Karena Syiah ini berusaha Iran, ya pura-pura itu sebenarnya melawan Israel dan seterusnya. Itu sebenarnya Iran juga kepingin untuk menghancurkan apa? Harumain sebenarnya gitu. Sebenarnya gitu. Terutama Israel, ya maksudnya terutama orang-orang Yahudi pengen ngancurin 2 tanah suci ini, Ka'bah dan Madinah, Makkah dan Madinah. Itu yang dituju sebenarnya, ujung-ujungnya dituju itu. Dan insya Allah Allah jaga insya Allah. Makanya kalau government penguasa Saudi Arabia ini ikut kepancing dalam konflik Gaza Israel, konflik Israel Hamas, akhirnya nanti mereka dapat alasan untuk menyerang Saudi Arabia. Kan Saudi Iran dekat, gitu. Iya. Kalau antum bilang, giliran Houthi di Yaman, Saudi nimbrung. Yaman itu bawah. Ya maksudnya, dan Yaman termasuk negeri yang kekuatannya nggak seberapa. Ini kan ada Syiah Houthi di Yaman, kan ada Syiah Houthi yang mana kenapa Muhammad bin Salman itu langsung melejit namanya, karena berhasil menghancurkan banyak orang di Yaman dari Houthi ini, Syiah Houthi ini. Kan Yaman kan di bagian bawah, di bagian selatan Saudi. Kalau Gaza Palestina kan sana lagi di atasnya. Ini Iran dekat itu.
Di Iran dekat Persia. Iran di Persia dekat sama berseberangan sama Saudi. Nah, kok nyerang sini bisa, kok ke ini nggak bisa gitu loh. Kenapa? Karena kehati-hatian yang sangat diperlukan. Kalau nyerang Syiah, maka ini nyerang Syiah Houthi di Yaman itu efek dan impactnya untuk tanah Persia dan juga tanah Syam itu nggak seberapa. Karena ini Yaman ujung. Tapi kalau main-main di tanah Syam itu Palestina dan maksudnya nimbrung di sini ikut berkecimpung di geopolitik situ, wah itu bisa berabe urusannya. Nanti ada alasan mereka, Iran ada alasan untuk menyerang Saudi, Israel apalagi ada alasan untuk menyerang Saudi. Gitu loh. Jadi biar aman dulu ini Haramain ini. Yang mereka tujukan ini Haramain sebenarnya. Ya, begitu jemaah sekalian. Makanya pemerintah Saudi itu udah kenyang dengan tudingan-tudingan pro Zionis, pro ini, pro itu. Udah kenyang, biasa aja. Ya, yang penting kan ridha Allah aja. Fa takhshawhum wakhshawni. Jangan takut sama tudingan mereka. Takutnya sama Allah aja. Ini bukan berarti bahwa pemerintahan Saudi itu sempurna. Ya nggak ada manusia sempurna. Ada juga kesalahannya. Tapi untuk masalah ini mereka berusaha untuk bertahan dan hati-hati. Karena peran Saudi sangat sentral. Coba kalau antum perhatikan sih. Donald Trump aja, Presiden Putin, Rusia, USA, Rusia dan Ukraina itu kan mengadakan perjanjian perdamaian ceasefire di mana? Di Saudi Arabia, Pak. Artinya kalau kita bertanya, kok bisa giliran perang dunia ketiga ini yaitu Rusia, Ukraina, USA ikut campur, kok perjanjian perdamaian ini bisa di Saudi Arabia? Tapi kok urusan Gaza, Israel kok nggak bisa di Saudi Arabia? Gitu, paham nggak maksudnya, Pak? Karena Ukraina, Rusia nggak bakal mau ngancurin Haramain, nggak ada kaitan. Mereka tuh murni Rusia, Ukraina, murni perang dunia mereka gitu loh, Pak. Tapi perang Gaza, Israel ini berkaitan dengan geopolitik dan agama gitu loh. Agama ini kaitannya. Sehingga kalau Saudi nimbrung di sini, nanti kejerat kemudian nggak aman lagi Saudi Arabia untuk mengamankan warganya dan juga para mu'tamirin dan para haji dan para penuntut ilmu gitu. Jadi urusan politik itu rumit, kompleks memang, Masya Allah. Kaitannya erat dengan agama, sekalian. Ya begitu. Tapi nikmat Allah Azza wa Jalla bagi orang yang takut padanya dan tidak takut pada selainnya, maka nikmatnya akan Allah Ta'ala sempurnakan. Dan wala'allakum tahtadun, dan agar kalian mendapatkan hidayah. Maka orang yang takut pada Allah akan Allah arahkan. Allah arahkan dan akan dapat hidayah. Biiznillah ta'ala. Taib, untuk kajian tafsir kita cukup ya, sampai situ insyaallah. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan mendatang 151 insyaallah taala. Kita menuju ke kajian Sunan An-Nasa'i setelah ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.